Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Baik pemirsa, terima kasih Anda kembali menyaksikan Berondo Seni, Ruang dan Budaya dengan tema kita Dunia Komedi Bengkulu bersama dengan dua narasumber, ada Atuk Sanip dan juga Utit. Kita kembali ke Utit dulu karena tadi sempat menyampaikan idolanya di dunia komedi. Ada Komeng juga tadi ya Utit ya. Nilai yang bisa diambil dari fans atau orang-orang yang Utit idolakan itu apa sih Utit yang bisa Utit ambil? Jadi kalau saya tengok dari duo komedi itu, dari Komeng misalnya Cak Lontong dan yang lain-lainnya, jadi mereka kok lebih ke up to date. Up to date tuh kira-kira. Apa tuh up to date tuh? Up to date itu tuh gaya kan? Date tuh tangannya. Date tuh meninggal, date tuh. Itu mati. Jadinya mereka itu lebih mengikuti perkembangan zaman, lebih mengikuti perkembangan zaman. Jadi dengan mengikuti itu, jadi cara komedinya diterima oleh masyarakat baik kalangan muda, kalangan tua, nyambung gitu nama. Jadi bukan materi-materi yang sekedar materi aja. Jadi mereka memang pola pikirnya yang cerdas saya kira. Seperti Komeng, seperti Cak Lontong tuh memang orang-orang komedi-komedi yang memang tingkat intelijensinya tuh. Gaya kecek kamu, intelijen. Saya sebelum datang ke sini tadi baca-baca dikit tuh, kira-kira bahasa keren yang toboko babok lah cak mana. Dan tuh babok kan. Cak detektif nian. Awak biasa ngintip. Itulah. Patut dijadikan panutan ya. Jadi memang pola pikir dan tingkat kecerdasannya itu yang memang harus ditiru oleh komedi-komedi yang lain. Baik yang sifatnya lokal maupun nasional. Betul. Kalau dari Atuk Sanip yang diidolakan di dunia komedi? Kalau di dunia komedi senior seperti Benyamin S. Benyamin S itu kan legend ya. Legend ya kan. Dia bisa bisa dimanapun dia berperan jadi. Berperan jadi seorang anak, jadi seorang bapak, jadi sampai di akhir hayatnya kan akhirnya yang Sidul itu kan jadi juga kan, jadi babe kan, gitu kan. Dan juga kalau di Benyamin itu kan dari karakternya sudah terbentuk, dari bahasa Betawinya yang sehari-hariannya itu kan sudah mendarah daging jadi karakter. Jadi orang tahunya kalau lagu-lagunya kan biarpun suaranya nggak bagus, jelas kalau dia yang bawa kan jadi enak terhibur, kan, terhibur. Jadi terhibur. Nah ini banyak stigma dari masyarakat juga yang menanyakan bahwasanya komedi dan stand up itu adalah suatu hal yang sama. Kalau dari perspektif dan kacamata seniman seperti Atuk Sanip sendiri, sebenarnya dunia komedi dan juga stand up itu suatu hal yang sama atau dia berbeda atau seperti apa sih Atuk Sanip? Dia itu sama-sama menghibur, tapi tekniknya beda. Kalau di komedi kan seperti kalau kita bikin komedi seperti lawakan grup itu kan kita ada naskah, terus ibaratnya kan naskah-naskah itu bisa kita pelajari, tapi itu kita bisa gantikan dengan gimmick kalau kita salah. Tapi kalau di stand up, tapi kalau kita nggak ingat, lupa, buyar. Maka kan akhirnya kan mau nyambung ke orang bisa kita ketawa itu kan kadang itu kan susah Mbak. Nah beban dari stand up ini untuk membangun suasana yang biasanya kayak lagi diam tiba-tiba ketawa gitu kan. Betul. Nah itu yang susah. Karena itu banyak kan stand up yang tidak bisa membawa di panggung itu maka garing. Jadi kesan untuk menghiburnya hilang gitu kan. Itu makanya beratnya stand up itu.
Kalau komedi sendiri dia alurnya memang mengalir saja atau seperti apa? Mengalir dan juga kita bisa gimmicknya bisa kita alihkan. Kita bisa alihkan seperti kalau kita salah kan apa-apa kita bisa dengan gimmick bahasa tubuh atau Plesetan sendiri apakah seperti itu ya? kita bisa nampol kawan kan. Jadi mudah untuk ngelesnya. Bisa tiba-tiba jungkir Iya, balik ya. tapi tuh ya. ketika stand up lagi ngobrol ini apa materi lupa selesai. Oh, itu tantangannya. Iya, Ya. makanya kan orang lebih susah stand up itu. Kadang tuh orang bilang wah enak kan stand up palingan cuaca. Kadang tuh kan kalau materi nggak menguasai selesai. Kalau dari Utit, bagaimana sih Tit membangun dunia komedi atau seorang komedian itu membangun agar penonton juga tertawa, terhibur, menghidupkan suasana seperti itu, Tit? Ya, jadi memang kesusahannya komedian kalau tiba-tiba penontonnya tidak tergelak babur gitu. Iya. Berarti tidak berhasil. Apa itu yang dirasakan sedih atau takut, Tit? Sebenarnya dikecek sedih, ngangui tak kan? Iya. Jadi sebenarnya itulah itu tadi. Intinya misalnya suatu ketika kita lagi main dah tu. Tiba-tiba agak garing gitu kan. Biasanya kalau di TV itu kan bunyi jangkrik krik ya tu tak kira-kira kan. Jadi cak mana caranya kadang main postur atau kadang main fisik, main tuki untuk menghidupkan kembali itu nah. Jadi memang ada kadang memang kita tidak bisa namanya tekstual mengikuti naskah secara keseluruhan, mengikuti alurnya, cuman dia mengalir. Mengalir. Jadi sambil jalan, cuman dengan tujuan yang sama. Misalnya judulnya misalnya misalnya nangkok maling misalnya kan. Cuman tujuannya tetap itu. Cuman arah pembicaraannya, arah komedinya mungkin tidak sesuai naskah tekstual. Karena kalau kita ngikut itu terus takutnya ada hal-hal yang tidak bikin itu menjadi komedi. Itu bikin keseriusan. Kalau serius kira-kira bukan komedi lagi namanya tu. Jadi memang terkadang memang komedian itu harus ada tingkah, gerak dan laku. Kalau tiba-tiba orang yang kecek itu kurang lucu, dia punya jurus lain. Kira-kira macam tu. Kalau guling-guling mungkin macam-macam tu. Kira-kira itu yang bikin orang biar bisa lucu je tu. Utit sendiri sebenarnya pernah demam panggung nggak sih kalau lagi di depan penonton? Kalau demam panggung jarang, geletek sering. Jadi itulah penyakitnya, daknya ubek, tidak macam ini ubek kan tu kalau demam panggung. Pernah awal-awalnya pertama ya, apalagi kalau kira keceknya misalnya kita kok cak live cik kau tu. Ya. Kau kan live dah. Lipe. Live. Live ya? Live. Live itu kan babu kita tu daknya persiapan yang agak ikut dikit kan. Jadi mungkin awal-awal ngeletek, tapi paslah dikawani Mbak Hilda tadi agak kurang ngeletek tu. Yang semangat saya. Itu kira-kira. Ini pernah demam panggung itu wajar. Itu wajar kita demam panggung, cuman sering jalannya hilang gitu. Wajar. Artinya kan memang kalau komedi ini dia berkelompok ya, Iya. Sanip ya. Membangun hubungan antara kelompok yang ada anggota kelompok itu seperti apa tuh Sanip? Kan takutnya ada yang salah paham mungkin pada saat sedang berlaga atau seperti Ya. apa? Kalau kami kan di sini kan bukan kelompok sih. Kelompok kan banyak kan. Kalau kami di sini kan Satu grup. regu lah ya. Nah, grup lah kan. Satu grup ya betul. Tapi kalau satu grup ini ya biasanya kalau kita saling menghargai aja kan supaya jangan terpecah tadi kan. Misalnya si A lagi rewel ya kan. Kita jangan menambahkan api kan. Jadi kalau si ceweknya lagi datang bulan lagi biasanya lagi ini ya udah. Jangan diganggu dulu ya buaya ya. Jadi untuk menjaga stabilitasnya aja sih. Artinya saling menghargai satu pemain dan pemain yang pemain lainnya. Baik, pemirsa, kita harus jeda terlebih dahulu sebelum kita lanjutkan bersama dengan Atuk Sanip dan juga Utit setelah jeda pariwara berikut ini.